Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Saya adalah Rahmatullah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Nah, keterkaitan antar materi modul 1.1 berbicara tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Sedangkan tujuan akhir dari ini modul 1 adalah filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, dilanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian menghasilkan visi guru penggerak. Implementasinya adalah berperilaku pembiasaan positif yang kita kenal sebagai budaya positif, dan tujuan akhirnya adalah siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri menyebutkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan adalah menghamba pada murid, sehingga haruslah memihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Yang ketiga, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Jadi kita, guru, petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Masuk ke modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Seperti yang kita ketahui, nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, saya belajar visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode IA, Inquiry Apresiatif, menggunakan kanvas tahapan baca. 5 tahapan baca antara lain yang pertama, buat pertanyaan, yang kedua, ambil pelajaran, yang ketiga, gali mimpi, 4, jabarkan rencana, dan yang kelima, atur eksekusi. Di modul 1.4, saya belajar tentang budaya positif. Dengan penerapan visi guru penggerak menggunakan kanvas baca, maka akan muncul pembiasaan positif di sekolah kita yang kita sebut budaya positif. Budaya positif akan membuat suasana aman dan nyaman sehingga murid merasa semangat dalam belajar. Manfaat dari budaya positif adalah mampu mendorong murid berpikir, bertindak, berkreasi, yang menjadikan murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Koneksi antara materi modul 1.1 sampai 1.4 ada sebuah refleksi pertanyaan atas pemahaman seluruh materi modul budaya positif. Pertanyaannya antara lain, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya jabarkan yang pertama, disiplin positif, pendekatan untuk mendidik anak dengan melakukan kontrol diri dan pembentukan rasa percaya diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang diyakini akan menjadi prinsip hidup. Yang ketiga, posisi kontrol,
Guru ada 5, yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima posisi kontrol guru sebagai manajer. Sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia juga ada 5, yaitu rasa sayang dan diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Segitiga restitusi ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah? Jadi setelah saya mempelajari modul ini, menjadi paham bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah harus melibatkan siswa mulai dari perencanaan, pelaksanaan untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya menjadi sadar bahwa selama ini posisi kontrol yang saya terapkan sebagai teman dan pemantau di kelas adalah salah. Saya merasa bersalah untuk menciptakan disiplin posisi kontrol yang paling tepat adalah sebagai manajer. Sehingga murid dapat mampu menemukan solusi dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini adalah ketika saya ingin menyelesaikan masalah pelanggaran siswa dengan posisi sebagai manajer. Terkadang berbenturan dengan budaya sekolah, menghukum dan menciptakan disiplin siswa. Maka dari itu saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini dengan teman sejawat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ya, rasa saya menjadi lebih tertantang untuk mengimbaskan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa atas pelanggaran kegiatan kelas. Dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada murid bertanggung jawab pada perilaku dan membantu menemukan solusi. Saya juga tertantang untuk menyusun strategi melakukan sosialisasi budaya positif pada rekan sejawat agar mampu berkolaborasi bersama-sama melakukan perubahan, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik tentu sudah ada. Disiplin positif, nilai kebajikan, kegiatan kelas, itu sudah ada. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai teman, kadang sebagai penghukum, sebagai pemantau, mudah-mudahan nanti akan menjadi posisi kontrol manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jadi sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar terhadap apa yang saya lakukan pada murid, meskipun terkadang hasil yang diharapkan kurang tepat. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha untuk menjadi posisi sebagai manajer. Saat saya mampu menerapkan posisi manajer dengan segitiga restitusi, saya merasa bangga pada murid saya yang menunjukkan rasa tanggung jawabnya dalam memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik lingkungan kelas maupun di sekolah? Ya, tentunya ada yang penting menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik oleh seluruh warga sekolah. Kemudian didukung oleh sarana dan prasarana. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebijakan diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Sarpras untuk menunjang sekolah yang aman, nyaman, mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.